Lampu minyak di sudut kamar itu bergoyang pelan, memantulkan bayangan kami yang tampak ragu di dinding kayu yang kokoh. Di luar, suara jangkrik bersahut-sahutan mengiringi kesunyian malam di desa yang asri ini. Aku bisa merasakan detak jantungku sendiri, seolah-olah ada genderang yang ditabuh kencang di dalam dadaku. Malam ini adalah malam pertama kami, sebuah kenyataan yang masih terasa seperti mimpi yang terlalu indah untuk menjadi nyata. Di hadapanku, duduk seorang wanita yang kecantikannya seolah menolak tunduk pada waktu. Namanya Sekar. Ia adalah janda kembang desa berusia 48 tahun yang selama ini menjadi buah bibir, bukan karena hal yang buruk, melainkan karena pesonanya yang tak kunjung padam dan keteguhannya dalam menjaga diri. Aku menatap jemarinya yang sedikit gemetar, lalu memberanikan diri menyentuh tangannya. Malam itu, di bawah cahaya rembulan yang mengintip dari balik jendela, kami akhirnya memulai babak baru sebagai suami istri dengan segala rasa gugup dan degup jantung yang kian berpacu hebat, menyatu dalam sebuah janji suci yang akhirnya kami tunaikan dengan penuh kelembutan. Banyak orang di desa ini heran, bahkan mungkin ada yang merasa iri dan tidak terima. Bagaimana mungkin seorang pria biasa sepertiku, yang hanya bekerja sebagai perajin kayu dengan penghasilan pas-pasan, bisa memenangkan hati Sekar? Padahal, daftar pria yang mengejarnya bukanlah orang sembarangan. Ada Pak Haji kaya dari desa seberang, ada pengusaha mebel yang sukses, bahkan ada pejabat daerah yang konon pernah mengirimkan utusan untuk melamarnya. Namun, Sekar menolak mereka semua dengan halus namun tegas. Ia tetap memilih untuk hidup sendiri selama hampir 10 tahun setelah suaminya tiada, hingga akhirnya ia menjatuhkan pilihannya kepadaku, seorang pria yang usianya 10 tahun lebih muda darinya. Perkenalan kami dimulai dengan sangat sederhana. Awalnya, aku hanya diminta untuk memperbaiki pintu rumahnya yang mulai lapuk. Aku ingat betul sore itu, saat matahari mulai condong ke barat, aku datang membawa tas perkakas. Saat ia membukakan pintu, ada aroma melati yang lembut tercium, bukan parfum mahal yang menyengat, melainkan aroma yang sangat alami dan menenangkan. Wajahnya tidak dipoles riasan tebal, namun gurat kedewasaannya justru memancarkan keanggunan yang tidak dimiliki gadis-gadis muda di desa ini. Mata Sekar memiliki kedalaman yang seolah menyimpan ribuan cerita, dan saat ia tersenyum menyapaku, aku merasa duniaku sejenak berhenti berputar. Selama beberapa hari bekerja di rumahnya, kami mulai sering berbincang. Ia sering menyuguhkan teh hangat dan singkong rebus untukku saat aku beristirahat. Dari obrolan ringan tentang kayu dan cuaca, pembicaraan kami mulai menyentuh hal-hal yang lebih dalam. Aku menyadari bahwa Sekar bukanlah wanita yang haus akan materi. Ia telah melewati masa-masa di mana kemewahan tidak lagi menjadi prioritas. Yang ia cari adalah ketenangan dan seseorang yang bisa menghargainya bukan sebagai objek kecantikan, melainkan sebagai manusia seutuhnya. Ia bercerita bagaimana ia merasa lelah dengan para pria yang datang hanya untuk memamerkan harta atau kekuasaan, seolah-olah cintanya bisa dibeli dengan nominal tertentu. Aku, di sisi lain, selalu berusaha menjadi pendengar yang baik. Aku tidak punya apa-apa untuk dipamerkan. Aku hanya punya kejujuran dan rasa hormat yang mendalam padanya. Aku memperlakukannya dengan sangat sopan, tanpa pernah berani melontarkan kata-kata gombal atau tatapan yang tidak pantas. Mungkin itulah yang membuatnya mulai membuka hati. Suatu hari, saat aku hampir menyelesaikan pekerjaanku, ia bertanya kepadaku dengan nada yang sangat serius, mengapa aku belum juga menikah. Aku menjawab dengan jujur, bahwa aku belum menemukan seseorang yang membuatku merasa pulang. Mendengar itu, ia hanya tersenyum simpul, namun aku bisa melihat ada kilat aneh di matanya yang indah. Kedekatan kami perlahan mulai tercium oleh warga desa. Desas-desus mulai beredar. Ada yang bilang aku menggunakan ilmu hitam, ada juga yang menertawakan karena aku dianggap tidak tahu diri mengejar ratu desa. Tekanan sosial itu sempat membuatku ciut. Aku merasa minder.
Siapa aku berani bersaing dengan pria-pria terpandang itu? Namun, justru Sekar yang menguatkanku. Suatu malam, ia memintaku datang bukan untuk memperbaiki sesuatu, melainkan hanya untuk bicara. Ia mengatakan bahwa ia tidak peduli dengan apa yang orang katakan. Ia bilang, di mataku, ia melihat ketulusan yang tidak ia temukan pada pria lain. Ia merasa aman dan dihargai saat bersamaku. Momen yang paling tidak bisa kulupakan adalah saat aku memberanikan diri melamarnya di depan keluarganya yang sederhana. Aku datang hanya membawa keberanian dan sebuah cincin perak kecil hasil tabunganku. Di sana, sudah ada desas-desus bahwa seorang pengusaha besar baru saja mengirimkan hantaran mewah untuknya. Namun, di depan semua orang, Sekar dengan lembut mengembalikan hantaran mewah tersebut dan justru menerima cincinku. Ia mengatakan kepada keluarganya bahwa kebahagiaan tidak selalu terletak pada tumpukan emas, melainkan pada tangan yang siap menggandengnya saat ia menua, dan hati yang siap mendengarkan keluh kesahnya tanpa menghakimi. Pernikahan kami digelar secara sederhana, sesuai permintaannya. Ia tidak ingin pesta pora yang hanya akan mengundang gunjingan. Ia hanya ingin restu dari Tuhan dan saksi-saksi yang tulus. Saat ijab kabul diucapkan, air mataku nyaris jatuh. Aku tidak menyangka bahwa wanita yang selama ini hanya bisa kupandang dari jauh, kini resmi menjadi teman hidupku. Saat itu, ia tampak sangat cantik dengan kebaya putih sederhana dan sanggul kecil yang dihiasi bunga melati asli. Aroma melati itu kembali tercium, memenuhi rongga dadaku dengan rasa syukur yang luar biasa. Setelah prosesi sederhana itu selesai dan para tamu telah pulang, tinggallah kami berdua di rumah kayu yang tenang ini. Suasana malam itu terasa sangat berbeda. Ada kecanggungan yang manis di antara kami. Aku masuk ke kamar dan melihatnya sudah duduk di tepi tempat tidur, merapikan bantal dengan gerakan yang anggun. Jantungku berdebar sangat kencang. Jauh lebih kencang daripada saat aku mengucapkan janji nikah tadi siang. Aku mendekat, dan bau harum melati dari rambutnya seolah membius seluruh sarafku. Ia menoleh padaku, tersenyum kecil melihat kegugupanku. "Kenapa, Mas? Kok seperti melihat hantu?" Tanyanya dengan suara lembut yang selalu berhasil membuatku tenang. Aku hanya bisa tersenyum malu dan duduk di sampingnya. Aku meraih tangannya, tangan yang telah bekerja keras dan kini menjadi tanggung jawabku untuk menjaganya. Aku merasakan kehangatan yang merambat dari jemarinya ke seluruh tubuhku. Di bawah temaram lampu minyak, wajahnya tampak begitu berseri, seolah-olah usia hanyalah angka yang tidak berarti di hadapan cinta yang tulus. Kami banyak diam malam itu, namun diam kami dipenuhi oleh perasaan yang meluap-luap. Aku merasa sangat beruntung. Pria-pria terpandang di luar sana mungkin memiliki segalanya, tapi malam ini, aku adalah pria paling kaya di dunia karena memiliki hatinya. Kami mulai bercerita tentang rencana masa depan kami, tentang bagaimana kami akan mengelola kebun kecil di belakang rumah, dan bagaimana kami akan menjalani hari-hari tua bersama. Setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah musik bagiku. Saat malam semakin larut, suasana menjadi semakin hening. Hanya ada suara napas kami yang mulai teratur namun berat, karena rasa gugup yang masih menyelimuti. Aku mematikan lampu minyak, menyisakan cahaya rembulan yang samar-samar masuk dari celah jendela. Di dalam kegelapan yang tenang itu, aku membisikkan janji setia kau sekali lagi di telinganya. Ia menyandarkan kepalanya di bahuku, dan aku merasakan kedamaian yang luar biasa. Malam pertama kami bukanlah tentang ledakan gairah yang membabi buta, melainkan tentang penyatuan dua jiwa yang telah lama mencari pelabuhan. Kami melakukannya dengan penuh kelembutan, sebuah prosesi suci yang didasari oleh rasa hormat dan kasih sayang yang mendalam. Setiap sentuhan terasa seperti ungkapan terima kasih, karena telah memilih satu sama lain. Rasa gugup yang tadi menghantui perlahan mencair, berganti dengan rasa hangat yang memenuhi dada.
Aku merasakan detak jantungnya yang beradu dengan detak jantungku, menciptakan irama yang hanya dipahami oleh kami berdua. Di balik usianya yang hampir setengah abad, Sekar menunjukkan keanggunan yang luar biasa dalam setiap geraknya, membuatku merasa benar-benar dihargai sebagai seorang suami. Pagi harinya, aku terbangun dengan sinar matahari yang menyelinap masuk melalui ventilasi. Aku melihatnya sudah bangun lebih dulu, duduk di jendela sambil menatap hamparan sawah di belakang rumah. Ia menoleh dan tersenyum, sebuah senyuman yang jauh lebih cerah daripada matahari pagi itu. Tidak ada lagi keraguan dalam tatapannya. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa pilihannya tidak salah. Aku berjalan mendekat dan memeluknya dari belakang, menghirup aroma rambutnya yang masih meninggalkan jejak melati semalam. Kini, setiap kali aku berjalan di desa, aku tidak lagi merasa minder dengan pandangan orang-orang. Aku tahu apa yang aku miliki, dan aku tahu mengapa ia memilihku. Cinta bukan tentang siapa yang paling hebat di mata dunia, tapi tentang siapa yang paling mampu menyentuh sisi terdalam dari jiwa seseorang. Sekar, janda kembang desa yang legendaris itu, telah mengajarkanku bahwa kesederhanaan adalah kemewahan yang paling tinggi nilainya. Kami menjalani hari-hari kami dengan penuh syukur, membuktikan kepada semua orang bahwa cinta sejati tidak mengenal batas status sosial atau usia. Ternyata, rahasia mengapa ia memilihku sangatlah sederhana. Ia pernah berkata padaku beberapa minggu setelah kami menikah, pria-pria itu mencintaiku karena mereka ingin memilikiku untuk dipamerkan. Kamu mencintaiku karena kamu ingin menemaniku. Kata-kata itu selalu aku simpan di dalam hati sebagai pengingat, untuk selalu menjaganya dengan sebaik-baiknya. Kisah kami mungkin tidak sehebat cerita di buku-buku romansa, tapi bagi kami, setiap detik yang kami lalui adalah anugerah yang tak ternilai harganya. Dan malam pertama itu akan selalu menjadi kenangan yang paling indah, di mana dua hati yang berbeda usia akhirnya menyatu dalam harmoni yang sempurna.